Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat sejatinya bertujuan memperkuat daya beli masyarakat dan merupakan langkah mitigasi kenaikan harga pangan. Pembagian bantuan sosial dari pemerintah dalam sepekan terakhir bukanlah hal baru. Sejak 2023, pemerintah telah banyak menyalurkan bansos beras kepada masyarakat. Menanggapi multitafsir bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan sebagai bentuk mitigasi pemerintah akan kenaikan harga pangan yang hampir terjadi di banyak negara. Fenomena iklim El Nino menjadi contoh nyata bagaimana kekeringan panjang berimbas pada naiknya harga pangan dunia. Demi menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memberikan bantuan sosial beras dan bantuan langsung tunai kepada banyak masyarakat. Penyaluran bansos juga telah melewati mekanisme persetujuan dari seluruh fraksi partai politik di DPR, yang dimana pemerintah tidak bisa memutuskan hal tersebut secara mandiri. Yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras, itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Mengawali kunjungan kerja di Sukoharjo, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan program Indonesia Pintar kepada 1.000 pelajar di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bantuan diterima dari pelajar tingkat SD hingga SMA. Presiden Joko Widodo lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kunjungan Presiden ke Sukoharjo berkaitan dengan pemberian bantuan program Indonesia Pintar untuk 1.000 pelajar dari SD hingga SMA. Bantuan PIP tersebut diserahkan secara simbolis oleh Presiden di Gor Bung Karno. Nominal besaran bantuan yang diterima para pelajar bervariasi bergantung pada tingkat pendidikan. Para pelajar SD menerima bantuan sebesar Rp450.000, siswa SMP menerima bantuan sebesar Rp750.000, dan siswa SMA menerima bantuan sebesar Rp1,8 juta. Presiden berpesan agar para pelajar menggunakan uang tersebut dengan bijak untuk membeli perlengkapan sekolah seperti buku, seragam, dan sepatu. Meski PIP menyasar pelajar SD hingga SMA, namun Presiden Joko Widodo mengatakan tengah menyiapkan bantuan program Kartu Indonesia Pintar dengan nominal KIP kuliah maksimal hingga Rp8 juta menyesuaikan dengan jurusan perkuliahan. Sebanyak 900.000 lebih mahasiswa tercatat masuk dan terdaftar dalam program KOP di seluruh Indonesia. Sementara untuk tahun 2024, jumlah penerima PIP ditingkatkan menjadi 18,7 juta penerima. Sekarang anak-anak SD diberi, SMP diberi, SMA, SMK diberi. Kalau ingin kuliah, masih ada yang namanya KIP kuliah, akan diberikan kepada anak-anakku semuanya. Jadi belajar terus, semangat belajar yang tinggi, agar bisa sekolah, kuliah, sampai perguruan tinggi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebutkan pengunduran diri Menko Polhukam Mahfud MD tidak ada hubungannya dengan situasi di Kabinet Menteri Indonesia Maju. Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres nomor 200P tahun 2024 dan menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam. Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Kamis 1 Februari.
Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menaikkan surat keputusan Presiden tentang pemberhentian Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kepres dengan nomor 20/P tahun 2024 itu ditandatangani pada Jumat ini. Pada Kepres yang sama, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam. Sebagaimana keputusan Presiden tersebut, Tito Karnavian akan menjadi PLT Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif. Presiden Joko Widodo saat ditemui usai meresmikan pembukaan Kongres ke-16 GP Ansori menyatakan, pengunduran diri Menko Polhukam Mahfud MD tidak ada hubungannya dengan situasi di Kabinet Menteri Indonesia Maju. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam Kabinet Indonesia Maju pasca mundurnya Mahfud MD, di mana menurutnya para menteri masih bekerja dengan baik di Jakarta maupun di daerah. Presiden menyebut keputusan Menko Polhukam mengundurkan diri tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem politik. Oh, kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja, ya kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama, dan rapat di Jakarta, dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan mengajak Pemprov dan masyarakat untuk mendorong peningkatan ekonomi di sektor manufaktur dan hortikultura. Erlangga menilai angka pertumbuhan regional Pulau Sulawesi dapat tumbuh cukup baik. Dalam rangka membahas perkembangan perekonomian regional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bakhtiar Baharudin, dan jajaran pimpinan di tingkat kabupaten kota. Erlangga menuturkan sektor manufaktur, hortikultura, hingga agrikultur di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berkontribusi terhadap pertumbuhan positif perekonomian di wilayah Sulawesi. Oleh karenanya, ia berharap perekonomian di Sulawesi Selatan bisa terus ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan permintaan dari masyarakat untuk meningkatkan alokasi dana kredit usaha rakyat. Erlangga sepakat atas usulan Pemprov Sulawesi Selatan untuk menambah kota KUR sebesar 30 triliun rupiah, agar masyarakat dapat merasakan bantuan modal dari pemerintah dengan suku bunga rendah. Tetapi tentu ini kontribusinya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara terkait dengan hilirisasi. Oleh karena itu, Sulawesi Selatan tentu diharapkan bisa mendorong sektor manufaktur, hortikultura, agriculture, dan juga mengapresiasi inisiasi yang dilakukan Gubernur. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.